Bisakah orang Tuhan ketawa nggak berwujud? Bisa lah kalau Tuhan. Kan bicara tentang Tuhan. Bicara aja dia bisa, berfirman aja dia bisa, menciptakan manusia aja dia bisa. Gimana sih Pak? Pak, Tuhan aja bisa menciptakan orang ketawa, masa dia nggak bisa ketawa? Ini lucu nih Tuhan Bapak. Berarti Tuhan Bapak emang nggak bisa ketawa ya? Oh, berarti Tuhan Bapak nggak pernah ketawa. Yang diketawain apa, Bu? Oke. Allah tertawa melihat manusia yang masuk surga. Itu Allah tertawa melihat manusia masuk surga karena Allah senang melihat manusia masuk surga. Pertanyaan saya itu kan jawaban sebenarnya itu, Bang. Itu pertanyaan itu ditanya sama anak TK aja nggak bisa jawab itu, Bang. Bapak nggak bisa jawab. Ya udah kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa. Ya udah kalau bisa gini aja nggak sih kalau nggak bisa jawab bilang aja. Ya udah. Ya udah kalau seandainya nggak bisa jawab ya udah. Charles bukannya begitu. Bukannya Yesus nggak pernah ketawa, cuma nggak pernah ditulis dalam kita. Nggak pernah dia nggak pernah ketawa. Itu apa ditulis dalam kita? Giliran marah-marah dicatat, giliran ngamuk dicatat, giliran menangis dicatat, giliran ketawa nggak tertulis, gilirannya nggak perlu nggak penting, giliran dia nulis di tanah dicatat, giliran dia menangis dicatat, giliran dia marah-marah dicatat, giliran ketawa nggak perlu dicatat, giliran dia nangis dia aja nangis. Nggak punya wujud ketawa. Dia pernah menangis, dia pernah bersedih, dia pernah ketakutan. Giliran ketakutan dicatat, giliran nangis dicatat, giliran marah-marah dicatat, giliran ketawa nggak dicatat, katanya nggak penting. Yang nggak punya mulut bisa ketawa. Logika aja, Bu. Logika ya, Bu ya. Pak, jadi Bapak pikir orang-orang yang tidak punya mulut itu jadi orang yang cacat bibirnya rusak itu nggak bisa ketawa. Bapak itu masih ada bibirnya, Bu, walaupun Bapak cacat, menghina. Jadi Bapak pikir orang yang punya mulut doang bisa ketawa. Itu kan ada wujud, Bu. Dia pun bibirnya apa? Kan ada ya wujudnya. Udah, berarti bisa ketawa kan? Ya, berarti bukan karena bibir kan? Allah itu bukan nggak ada wujud, tapi Allah itu wujudnya bisa ketawa. Kenapa sih kok Tuhan tantrum gini orang Kristen dua-duanya kayak anak kecil, giliran ditanya langsung ngamuk-ngamuk. Padahal cuma ditanya. Loh, sedangkan makhluk hidup, Bu, sedangkan Tuhan kami bukan tidak berwujud. Tuhan kami itu wujudnya tidak sama dengan makhluk lainnya. Tuhan kami itu wujud artinya ada. Gimana sih kalian? Iya kan, Ibu bilang Allahmu nggak Pak, giliran Tuhan Bapak nggak bisa ketawa, katanya nggak penting. Menangis boleh dicatat, marah-marah dicatat, ngamuk-ngamuk dicatat, giliran ketakutan dicatat, giliran ngamuk-ngamuk bukan dicatat. Yang logika dulu semua penonton. Logika memang Tuhan dilogikain. Pak, Tuhan itu nggak bisa dilogikain, yang dilogikakan itu adalah ajarannya. Kita manusia, Bu, punya akal, Bu. Tuhan Bapak yang betul manusia nggak bisa ketawa. Ya udah, logika mana Tuhan mati? Yuk, Mbak, gimana cara menjelaskan logika kalau Tuhan mati? Kita dikasih akal. Ya udah, gimana cara menjelaskan logika secara logika Tuhan mati gimana? Ya udah, jelasin dulu. Ini gimana sih, ini Oten nih ngajak-ngajak berlogika tapi Tuhan mati aja diterima. Udah makluk, ya udah, gimana? Pula. Gimana ceritanya Tuhan bisa mati? Sudah logikanya. Makluk, bisa ketawa. Nggak bisa jawab ini ya. Gimana pikiranku ya? Gimana Tuhan bisa mati? Laki-laki kok kayak mama, aku dua laki-laki ku lawan lu, aku kalah lu, lawan dua laki-laki lu. Kalian mulutnya dua. Saya tanya, bagaimana cara melogikakan Tuhan mati? Coba jawab pakai logika. Kenapa nggak bisa? Iya, pakai logika. Logikanya gimana? Iya, pakai logika. Gimana? Ya kan Allah Tuhan itu mencret. Giliran ditanya sama logika Tuhan kok nggak bisa jawab. Tadi kok ngajak aku pakai logika. Bilang aja kok nggak bisa jawab. Langsung kalau suka di muka aku. Giliran Tuhan nggak kena ketawa, kau bilang nggak penting. Tuhan menangis tercatat, Tuhan ngamuk-ngamuk dicatat, Tuhan ketakutan dicatat, Tuhan menangis dicatat, giliran ketawa nggak dicatat, kau bilang nggak penting. Kau ngajak aku berlogika, aku tanya gimana Tuhannya bisa berlogika kalau Tuhan kau mati. Loh, memang kau pikir cuma makhluk bisa ketawa, sedangkan Tuhan aja bisa menciptakan orang ketawa, terus kau bilang Tuhan nggak bisa ketawa. Pikiran kau yang nggak ada. Tuhan kau aja yang makhluk aja bisa ketawa. Tuhan kau aja yang makhluk aja nggak bisa ketawa. Lucu nih Oten nih. Kita turun bilang kita kabur lagi. Kalau kita bilang kabur, kalian bisa nggak jawab? Bisa nggak kalian jawab? Kalau nggak kabur kita di mute. Bisa nggak kalian jawab? Bisa nggak kalian jawab? Bisa nggak kalian jawab? Kalau nggak kabur kita. Gini nih jantan kepakai perempuan nih. Itu Tuhan menginkarnasi. Nah, kami coba logikanya gimana Tuhan menginkarnasi? Gimana artinya inkarnasi? Inkarnasi artinya apa? Cari masa kamu. Inkarnasi artinya apa? Masa kau sendiri nggak tahu? Inkarnasi artinya apa?
Parah nih Oten nih ngomong inkarnasi aja nggak ngerti. Dijawab pun nangkal kalian. Dijawab pun nangkal. Bilang aja kok nggak bisa jawab. Kau bilang pula aku kalau dijawab kau nyangkal. Bilang aja kok nggak bisa jawab. Dasar kau ngeles ular beludak. Tadi kau bilang pakai logika. Kayak mana logikanya Tuhan mati? Ada aja kau. Logika lah. Tuhan nggak bisa ketawa aja kau ngamuk. Aku cuman tanya, ada nggak kitab kau menuliskan Tuhan kau pernah ketawa? Kalau tidak pernah Tuhan kau ketawa, berarti dia nggak bahagia. Kenapa? Karena dia disisa hidupnya babak belur di dunia. Dunia tempat penyiksaan Tuhan, neraka tempat penyiksaan manusia. Inilah yang aku nggak terima. Masa Tuhan babak belur, Tuhan bersedih, Tuhan sakit, Tuhan murka. Nggak terima, Tuhan mengantuk. Boleh saya bertanya, Bu? Ini yang kutanya. Kalian nggak bisa jawab. Boleh saya bertanya, berdua, jawabnya berdua juga nggak gantian, ngomong dua-duanya. Kalian bilang pula perempuan mulutnya dua. Kalian tuh mulut kalian tuh berdua dari tadi. Aku nggak bisa aku berhenti gara-gara kalian karena kalian ngomong juga dari tadi. Kalau aku perempuan wajar, kalian laki-laki berdua. Bu, memang kami akui memang nggak ada di Alkitab. Kalau bilang ketawa tuh memang nggak ada di Alkitab. Sekarang saya tanya balik Ibu. Emangnya mencium batu di Arab itu ada dalilnya? Coba tunjukkan. Ada dalilnya dalam hadis. Rasulullah mencium batu Hajar Aswad, ada dalilnya. Dalil mana? Jangan di hadis loh, di Al-Quran lah, jangan di hadis. Mana ajaran itu? Emang kau percaya Al-Quran? Kau percaya Al-Quran? Ibu nggak percaya Al-Quran? Ya jawab saya percaya Al-Quran. Ya kalau percaya Al-Quran buka di Al-Quran lah. Ini. Mana di Al-Quran? Ayat berapa? Kok di Al-Quran? Kenapa rupanya kalau di hadis? Emang kenapa kalau di hadis? Ini. Nih. Mencium Hajar Aswad. Nih, Sahih Bukhari nomor 1513 Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad. Jangan dari hadis. Mana? Kok jangan dari hadis? Itu sahabat kok dilarang dari hadis? Kok dilarang dari hadis? Tapi kurang sempurna. Coba ada dalilnya malu pasti tanya aku gak kasih dalil. Kalau sudah dikasih dalil nggak terima. Kalau kurang sempurna dari hadis. Kok Oten begini banget sih, giliran dikasih dalil nggak percaya. Giliran aku jawab pakai dalil. Ya udah kok. Emang kau percaya Al-Quran? 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 Aduh, ku apain kau sampai hadu kau? Mencret kau, ambil keluar jarimu, keluar ginjalmu, retak ginjalmu, basah tulang keringmu, keluar lubang hidungmu, pupilmu keluar. Kenapa? Ketika aku bisa menjawab hadis kau terkejut ternyata ada dalilnya. Sekarang ku tanya, mana dalil joget-joget di gereja? Mana dalil joget-joget di gereja? Tunjuk sama aku dalil joget-joget di gereja. Tunjukkan dalil joget-joget di gereja. Tunjukkan dalil joget-joget di gereja. Itu karena semangat kami itu, Bu. Mana? Siapa yang memerintahkan kau joget-joget di gereja? Enggak ada, itu karena ada akal. Berarti kami, kau menjalankan pantaslah kata Yesus, percuma kau menjalankan ibadah. Saking semangat kami sejak mana nyanyi. akal joget-joget kesurupan di gereja itu? Badan kami bergerak. Apa urusannya menyembah dengan joget-joget di gereja? Enggak mungkin musimnya Caca. Apa urusannya joget-joget di gereja dengan penyembahan? Kata Yesus, percuma kau beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang kau ajarkan adalah ajaran manusia. Siapa yang mengajarkan kau joget-joget di gereja? Siapa yang mengajarkan kalian berdua joget-joget di gereja? Kalau nggak ada musiknya, Bu, nggak mungkin kita berjoget, Bu. Ini karena ada musiknya, Bu. Giliran aku menjawab pakai data ditolak. Giliran aku tanya data kau nggak bisa jawab, langsung bilang punya akal. Kamu punya akal, kau bilang berakal. Kau mengatakan Tuhan keluar dari vagina. Berakal kau itu. Kau bilang kau berakal. Sementara Tuhan kau keluar dari vagina, kau bilang kau berakal. Sejak kapan ada manusia berakal mengatakan bahwa Tuhan itu bisa keluar dari vagina? Dari awal katanya nggak menghujat. Katanya sejak kapan menghujat mengatakan Tuhan keluar dari vagina? Loh, Tuhan keluar dari vagina atau dubur? Itu menghujat namanya. Tuhan keluar dari vagina. Oh, mengatakan Yesus lahir dari rahim perempuan dan keluar dari vagina itu penghujatan. Berarti kau mau Yesus lahir dari dubur? Jadi maunya menghujat nih Oten nih. Maunya ibu lahir dari mana? Setahu aku tidak bisa manusia keluar tanpa vagina. Tidak ada manusia keluar dari lubang hidung. Tidak ada manusia keluar dari mulut. Tidak ada manusia keluar dari tali pusar. Yang namanya manusia keluar dari vagina. Kenapa kau merasa terhina kalau Yesus keluar dari vagina? Kalau sudah tahu dari situ, kenapa dibilangin lagi? Kenapa kau bilang aku menghujat? Aku hanya mengulangi apa yang tertulis dalam kitab kau bahwa dia dilahirkan perempuan kalau sudah tahu. Kalau sudah tahu jangan dibilangin menghujat namanya. Enggak terima kau kalau keluar Tuhan dari vagina. Kau bilang aku menghujat, mengatakan Tuhan itu tidak menghujat. Sudah tahu ketika aku katakan Tuhan kau keluar dari vagina, kau percaya dia dilahirkan, kau bilang aku menghujat. Sementara kau yang merayakan kesurupan. Memang kalau setiap tahun kau merayakan kelahiran Tuhan yang keluar dari vagina, ketika aku katakan Tuhan keluar dari vagina, kau bilang aku menghujat. Giliran
bertanya kau tidak bisa menunjukkan data. Kayak ginilah kelakuan orang Kristen. Berdua kalian menghadapi aku, kalian tidak setrum. Dari tadi perkataanku sesuai arah dan tujuan. Aku bertanya di mana dalilnya kau nggak tunjukkan. Ketika kau tanya dalil kepada aku tunjukkan. Kalian berdua pun tak mampu mengalahkan aku. Padahal mulut kalian berdua mulutku sendirian. Dari tadi aku bertanya, kenapa Tuhan kau tidak bisa ketawa? Kau bilang apa yang tertulis ketawa? Sedangkan Tuhan kau menangis dan menangis, dia dituliskan. Tuhan kau takut, dituliskan. Tuhan kau ngamuk-ngamuk, dituliskan. Aku hanya bertanya kenapa Tuhan kau tidak ketawa? Kau bilang itu tidak perlu dituliskan. Kau berdua saja kau bilang aku penyangga terus. Padahal perkataanku semuanya jelas dan teratur dan terstruktur. Pertanyaanku cuma satu, dari tadi kau nggak bisa jawab. Kenapa kau tidak bisa menjawab pertanyaanku? Kenapa Tuhan kau tidak pernah ketawa? Pertanyaanku itu cuma satu. Kenapa Tuhan kau tidak pernah ketawa? Apakah Tuhan kau tidak normal? Apakah Tuhan kau tidak bahagia? Kenapa kau malah ketawa dengan apa yang aku lakukan? Beginilah kelakuan kalian umat Kristen. Ketika aku bertanya tidak mampu menjawab. Ketika kau bertanya aku kasih dalil, malah kau tolak dalil-dalilku. Masukkan lagi 2 orang Kristen. Masukkan lagi, ya bertiga kalian. Bertiga kalian. Kenapa Tuhan kalian tidak bisa ketawa? Aku sendiri lawan 5 orang Kristen. Aku senang 5 orang Kristen bisa kuhadapi di sini. Mulut kalian bertiga, aku hanya sendiri. Coba ku tanya, kenapa Tuhan kalian itu tidak pernah ketawa hidupnya? Ketika dia ada tertulis, ketika Tuhan kalian sakit dia tertulis, ketika Tuhan kau ketakutan ada tertulis. Kenapa Tuhan tidak pernah ketawa? Sabar. Kenapa kalian bertiga kejap-kejap? Panggil ustaznya. Sabar dulu ya, sabar Alexander, sabar yang lain ya, satu-satu. Gimana? Jangan timpa-timpa. Bentar, masuk. Atur Gimana mau melawan orang yang kesurupan? Oke, jangan sabar dulu. Ada Uni sama Gordian di sini. Ya, sebelum lanjut diskusi yang ngeri-ngeri sedap, aku mau bentar. Aku bang. Aku sholat maghrib dulu Ya, ya. sabar dulu habis Aku itu. sholat maghrib dulu. Gimana mau? Aku sholat maghrib dulu ya. Gimana mau jawab yang kesurupan? Ini juga disaksikan live di pengamat debat lintas iman ya.